Infectious bursal disease atau gumboro merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang ayam muda berumur kurang dari 4 bulan. Organ yang menjadi target penyakit ini adalah bursa fabricius dan berbagai organ limfoid. Infectious bursal disease atau gumboro pertama kali ditemukan di daerah Delaware, Amerika pada tahun 1956. Kemudian, penyakit ini menyebar ke berbagai belahan dunia seperti Afrika, Australia, dan Asia termasuk di Indonesia. Infectious bursal disease dapat disebabkan oleh Avibernavirus gumboroense yang termasuk dalam famili Birnaviridae dan genus Avibernavirus. Terdapat dua serotipe utama dari infectious bursal disease ini, yaitu serotipe 1 yang bersifat patogen dan serotipe 2 yang bersifat non-patogen. Penyebaran infectious bursal disease ini dapat terjadi melalui kontak langsung ayam yang terinfeksi dengan ayam yang sehat, ekskresi yang mencemari peralatan kandang dan alas kandang, ulat tanah dan nyamuk yang menjadi vektor penyebaran penyakit ini, dan virus yang dapat ditularkan melalui feses, air, pakan, peralatan, atau manusia dan hewan lain yang terpapar, serta virus dapat bertahan lama di lingkungan, terutama pada suhu rendah dan kelembapan yang tinggi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gejala klinis infectious bursal disease atau IBD yang terjadi pada ayam. Nah, gejalanya itu meliputi depresi, nafsu makan menurun, lemah, gemetar, sesak nafas, bulu berdiri, dan kotor, terutama bulu di daerah perut dan juga duburnya. Lalu diikuti dengan diare, feses berwarna menjadi putih kapur, dan kematian yang terjadi akibat dehidrasi. Nah, selain itu, ayam muda yang terinfeksi dapat mengalami pembengkakan dan kemerahan pada kantung bursa fabricius. Lalu, mortalitas dapat mencapai 60-80% pada ayam yang rentan. Selanjutnya adalah patogenesis. Virus IBD dapat menyerang dan merusak sel-sel limfoid pada kantung bursa fabricius yang menyebabkan imunosupresi. Kerusakan bursa fabricius dapat menghambat perkembangan sistem kekebalan tubuh ayam. Ayam yang terinfeksi menjadi lebih rentan terhadap infeksi sekunder oleh patogen lain. Dan selanjutnya adalah lajur infeksi. Infeksi virus IBD diawali dengan masuknya virus tersebut melalui peroral yang kemudian akan bereplikasi di dalam sel limfosit serta makrofag dalam jaringan usus. Selanjutnya, virus IBD akan memasuki sistem sirkulasi peredaran darah dan menyebar ke berbagai organ tubuh hospes, termasuk ke bursa fabricius, sebagai target tempat untuk replikasi virus IBD. Kemudian, faktor risiko atau kondisi yang meningkatkan ayam dapat mengalami penyakit IBD. Yang pertama, umur ayam. Anak ayam umur 3-6 minggu paling rentan terinfeksi. Kemudian, status imunitas. Ayam dengan kekebalan maternal rendah atau belum divaksinasi lebih rentan. Kemudian, manajemen peternakan. Kondisi sanitasi, biosecurity, dan ventilasi yang buruk meningkatkan resiko penularan. Lalu yang terakhir, musim. Virus dapat bertahan lebih lama pada suhu dan kelembapan tinggi. Pencegahan dan pengendalian. Pencegahan penyakit gumboro dapat dilakukan melalui vaksinasi dengan vaksin aktif, yaitu strain yang ringan atau mild, strain keras atau intermediate, dan strain varian. Sedangkan pengendalian dan pemberantasan dapat dilakukan dengan tindakan isolasi ayam-ayam yang sakit dan penutupan sementara farm. Kandang tercemar harus dibersihkan dan didesinfeksi, dan orang atau petugas yang pernah kontak dengan ayam-ayam yang sakit dilarang masuk kandang yang belum tercemar.